Bertemu lagi di Irwan SP Channel. Baik pemirsa, kali ini kita berada di kebun yang tanaman kopinya banyak didominasi oleh klon Bagio. Kita akan melihat-lihat perkembangan klon Bagio dan bagaimana cara perawatan klon Bagio di kebun ini. Kopi klon Bagio pertama kali dikembangkan oleh Bapak Bagio di Skincau. Adalah kopi Robusta klon Bagio. Kopi klon Bagio mudah dikenali dari bentuk buah dan juga bentuk daunnya. Buah kopi Bagio berbentuk lonjong dan pada ujungnya memiliki puting. Dompolan rapat, pada satu ranting terdapat maksimal 10 dompol. Kopi Robusta klon Bagio ini memiliki buah dengan rendemen yang agak rendah, di mana pada setiap 7 kg buah merah akan dihasilkan 1 kg green bean. Dibandingkan dengan klon lain yang bisa mencapai 1:5. Ciri kedua yaitu bentuk daun, di mana daun klon Bagio berbentuk lonjong dan pada pinggirnya bergelombang. Warna daun hijau tua. Ranting klon Bagio relatif pendek dibandingkan dengan klon-klon lainnya, di mana pada satu ranting terdapat maksimal 10 ruas atau pada saat berbuah berkisar maksimal 10 dompol. Bunga akan selalu tumbuh pada ruas-ruas yang baru, termasuk pada ranting-ranting yang baru tumbuh. Dengan demikian, klon Bagio termasuk klon yang rajin berbuah. Buah akan selalu ada pada setiap ranting. Pada satu batang, klon Bagio akan dapat dihasilkan green bean sebanyak 1 hingga 1,5 kg. Proses pematangan buah pada satu dompol agak berbeda atau tidak seragam. Kelemahan dari klon Bagio adalah ranting yang susah tumbuh saat berbuah lebat. Selain itu, ranting pada klon Bagio ini mudah terserang jamur hingga menyebabkan mati pada rantingnya. Klon Bagio cocok untuk ketinggian di atas 800 meter di atas permukaan laut dan juga sangat cocok untuk tanah yang berlempung atau tanah liat. Klon Bagio pertama kali dikembangkan di daerah Tiga Jaya, Kecamatan Skincau, di mana ketinggian tempatnya berkisar 700 hingga 800 meter di atas permukaan laut. Namun, tanah di daerah Tiga Jaya adalah tanah jenis lempung dan tanah liat. Di daerah asal pengembangannya, klon Bagio berkembang dengan baik, di mana buahnya sangat lebat dan rapat. Begitupun setelah dibawa ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di daerah Skincau dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, perkembangan kopi klon Bagio ini juga sangat bagus. Seperti diketahui bahwa daerah Skincau, kandungan tanahnya adalah mengandung tanah liat. Ketika dikembangkan di daerah yang agak berpasir seperti di Liwa dan Batu Berak dan sekitarnya, di mana tanahnya adalah tanah yang mengandung pasir, ternyata perkembangan klon Bagio tidak sebaik di daerah asalnya. Dompolannya tidak seberapa besar dan juga banyak terserang penyakit mati ranting. Perawatan klon Bagio dengan cara pemangkasan yang baik, pemupukan yang tepat, dan juga penjagaan bahan yang sesuai, maka akan dihasilkan produksi yang cukup bagus. Seperti pada kebun ini, di mana hasil per hektar per tahunnya dapat mencapai 1,5 hingga 3 ton setiap tahunnya. Dengan pemupukan berkisar 700 hingga 1 ton per hektar setiap tahunnya, klon Bagio di kebun ini dapat menghasilkan buah sebanyak 2,5 ton per hektar. Kelemahan terbesar dari klon Bagio adalah tidak mengeluarkan ranting yang baru pada saat berbuah dengan lebat. Sehingga setelah mendapatkan buah dengan produksi yang baik, maka dapat dipastikan pada tahun depannya akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mari kita perhatikan pada batang yang berbuah dengan lebat ini, hampir tidak terdapat ranting B0. Dengan demikian, maka otomatis pada tahun berikutnya mengandalkan ranting B2 saja. Ranting B2 akan menghasilkan buah yang tidak seberapa lebat dibandingkan dengan ranting B1. Seperti terlihat pada batang yang ini, di mana ranting yang berbuah adalah ranting B1, terlihat begitu lebatnya. Mari kita saksikan batang-batang kopi klon Bagio yang lebat-lebat ini.
Pada musim panen tahun yang lalu, kebun ini mendapat sekitar 1,5 ton per hektar. Melihat situasi buah pada saat ini, perkiraan tahun ini dapat meningkat hingga 2 ton per hektar. Ranting pada klon bagio yang pendek dan juga turun ke bawah membuat jarak tanam hendaknya bisa dibuat lebih rapat lagi. Dengan jarak tanam seperti pada kebun ini 2 meter kali 2 meter tanpa jarak tanam yang begitu jarang. Untuk klon bagio ini hendaknya jarak tanam dibuat 2 meter kali 1,5 meter. Dengan jarak seperti itu tampaknya sangat ideal untuk pengembangan klon bagio ini. Mari kita perhatikan ranting-ranting pada klon bagio ini. Terlihat tanaman kopi yang berbuah dengan lebat, pertumbuhan B0-nya atau ranting-ranting produksi yang baru agak terhambat. Untuk menjaga produksi pada tahun ke depan, maka akan dipelihara B1 hingga menjadi B2 dan B2 menjadi B3. Untuk itu kita harus memahami karakter setiap klon dalam memangkas dan menjaga bahan B0 atau bahan ranting produksi yang baru. Kita perhatikan pertumbuhannya. Bentuk ranting dan sifat ranting juga perlu kita perhatikan. Dengan demikian kita dapat mengetahui jarak yang optimal dalam penanaman kopi. Sehingga dalam 1 hektar kita dapatkan jumlah yang maksimal. Dengan jumlah batang yang maksimal tentu saja akan menghasilkan produksi yang tinggi pula. Dengan jarak tanam 2 kali 1,5 meter, maka dalam 1 hektar akan didapat 3.300-an batang kopi. Bila kemampuan berbuah klon bagio dalam 1 batang adalah 1 kilogram saja, maka dalam 1 hektar akan didapat hasil panen 3 ton lebih. Pada kebun ini juga tampak tidak ada naungan. Keadaan ini membuat tanaman lebih produktif. Terbukti dari tanaman kopi yang di sebelah yang memakai naungan, ternyata produktivitasnya jauh lebih rendah dari kebun ini. Tanaman kopi sangat membutuhkan banyak sinar matahari untuk berproduksi. Namun, tanaman kopi juga membutuhkan kelembaban yang tinggi pada tanahnya. Baik para pemirsa, sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.